membuat apa ibu-ibu? Kue pancong. Iya, kue pancong gula pandan. Ini Ya, ada 3 ini ada tetes pasta pandan. Pasta pandan. 3 tetes ya Bu ya, ingat ya, bukan 3 sendok ya. 3 tetes aja Bu, cukup. Dicampur dengan yaitu 2 sendok makan gula pasir, campur teteh gitu. Kemudian diaduk sampai rata. Sampai rata. Nanti ini si gula ini ada aromanya. Di samping dia agak sedikit bisa melted ya. Nanti aroma pandannya tuh akan keluar menjadi enak ya. Dan di sini ada mentega atau margarin ya. Ya, ini akan kita aduk dulu supaya agak sedikit rata dengan dibantu sedikit santan ya Bu ya. Nih, aku ambil. Margarinnya semana Mas Rudi? Ini margarinnya sebanyak 1 sendok 1 sendok makan margarin Bu. Kalau saya pengen lebih cepat saya kasih santan. Ini santannya santan kental 450 ml. Ini dari ini Bu, kalau mau cara bikinnya, Ibu kasih 2 saset yang 65 ml instan, sisanya air. Ya, gitu. Gula pasir juga sudah bisa dimasukkan. Jadi 450 ml itu udah sama air ya Mas? Sudah sama air. Oke. Jadi di batas itu ya. Kita larutkan margarinnya dulu. Nah, seperti ini sampai dia rata ya. Nah, ini kalau sudah keaduk rata, ini kita pancing sama ini aja Bu, sama tepung berasnya ya. Tepung beras. Ya, tuh. Jadi bikin kue pancong juga perlu dipancing ya? Ya, pancongnya harus dipancing. Oh, gitu tuh Bu. Nah, ini tepung terigunya 2 sendok makan juga harus masuk. Ini margarinnya itu harus rata dulu Teh. Kalau enggak nanti dia tidak rata ya. Kalau tidak rata nanti ada bagian yang berminyak, ada yang bagian yang enggak tuh. Sampai rata gini, sampai bulir-bulirnya habis dan mengental. Tuh. Nah, masukkan tepung tapiokanya 1 sendok teh ya. Tapioka ini buat kenyal-kenyalnya dikit. Iya, tapi kalau dia kebanyakan teh jadinya dia nggak jadi agak keras jadinya. Iya. Nah, ini jangan bergerindil ya Bu ya, diaduk terus. Nih, sampai sedikit bagus seperti ini, baru masukkan ini ada vanili atau vanila, tapi semuanya yang bubuk ya. Ini garamnya 1 sendok teh. Memang dia agak asin sedikit dan paduan asin manisnya harus keluar. Nah, ini pertama kita menghaluskan yaitu supaya margarinnya tidak tinggrindil. Kalau tinggrindil tuh nantinya ada yang berminyak, ada yang enggak gitu Teh. Oh, jadi jangan sampai margarin tinggrindil ya Bu? Menggerindil ya. Menggerindil tuh Nah, Bu. itu juga, dan itunya juga Teh, gulanya jadi larut ya. Iya. Setelah itu Ibu bisa masukkan tepung berasnya agak sedikit berbanyak ya, seperti ini. Berselang-seling dengan apa Bu? Dengan airnya, dengan santannya ya. Dengan santan. Nah, ini kita masukkan lagi. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini nanti bisa lebih banyak santannya sambil kita aduk-aduk. Karena apa? Sifat dari tepung yang tidak ada proteinnya kalau kena cairan diaduk dia langsung halus ya. Nih, begitu dia halus seperti gini Teh, baru kita masukkan yang namanya kelapa muda ya. Nggak usah kelapa mudanya tuh kalau milih kelapa muda harus gimana sih Mas Rud? Nih, datang ke tukang kelapa, minta tolong dikupas, bilang aja kelapa yang buat urap. Itu udah ngerti. Kelapa yang buat rendang. Ini kita aduk sambil kita masukkan sisa santannya. Oke. Sambil kita aduk-aduk supaya kelapanya wanginya juga menyebar ke adonannya. Ini adonan kue pancong, kue bandros sudah sejadi. Iya. Sudah semua ya. Tinggal kita memanaskan ini, hati-hati ya Bu ya. Walaupun dia terlihat kulitnya itu menantang ya. Tapi sebetulnya dia juga harus tengahnya diperhatikan, takutnya dia mentah. Jadi garing di luar, mentah di dalam kan nggak enak juga ya Teh ya. Apinya harus diperhatikan juga ya. Ini masuknya juga berarti harus mendesis. kuncinya semuanya tuh ada di api juga ya. Betul. Nih adonannya secair ini ya Bu. Tuh agak cair. Dan menteganya tidak menang sendiri, dia ada di situ Teh ya. Seperti ini ya. Tuh, udah desis ya Bu ya. Ini pas banget. Ini Bu, satu tipsnya ya. Kalau Ibu mau masukin nggak diaduk, itu tipikal dari tepung beras itu mengendap Teh. Oh gitu. Jadi takutnya nanti yang bawah semakin kental. Itu ini ditutup, biarkan dia di bagian atasnya mulai matang ya. Nah, tapi nanti sebentar lagi saya buka dulu. Ini biar dia naik dulu, baru kita tancepin sama daun pandan ya. Supaya lebih wangi. Oh iya.
Jadi bandrosnya tetap warna putih tapi aroma pandannya keluar. Nah, supaya itu mencirikan nanti dia itu ada pandannya, kita tabur dengan gula pandan. Ini Teteh bagus loh bikinnya rata loh. Ini yang saya tancap-tancepin ini Ibu bisa ganti dengan misalkan keju atau apa gitu ya. Tuh, Ibu tekan aja ke dalam. Nanti dia menyebarkan wanginya sampai ke dalam juga nih. Iya. Ciri-cirinya Ibu kalau tekan dia bergeser itu kulitnya sudah kekuningan, kecoklatan. Tapi kalau belum mau, kalau dengan anti lengket ya. Kalau tidak pakai anti lengket, Ibu angkat aja sedikit ya. Nah, ini sudah tidak berair-air kayak gini berarti permukaannya sudah matang. Walaupun kita tidak diamkan, bandrosnya tuh berlubang kayak serabi. Ya. Nah, gulanya jangan dimasukkan dulu waktu dia belum bisa diangkat ya. Karena gulanya itu nggak boleh terlalu cair. Jadi jika supaya nanti kalau dipotek kita gigit ada aroma pandan gitu, Bu. Gula pandannya nggak apa-apa, nanti kena loyangnya lagi nggak apa-apa. Tuh ditaruh di tengahnya gini. Ditaruh di tengah. Tuh, mau manjang mau dikit. Nah, ini gula pandannya nanti nyatu ke masih ada gulanya tapi wangi pandannya masuk gitu. Oh, iya. Kalau pandannya muda banget gitu ya, itu juga kalau dibikinnya agak sangit, ini kayaknya sudah cukup, aku matiin dulu ya Teh ya. Nah, itu dia bisa kemakan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini kan sudah terlalu tua, jangan lupa dicabut. Kalau lagi makan ya. Oke. Ini biar kita tampak cantik. Aduh. Pancongnya naik kelas nih Teh. Tuh, aku tuh maunya begini tadinya, tapi dia hanet ya. Hanet, jadi bikin itunya tuh agak leleh juga ya. Iya, tapi enak kena krim-krim gini nih. Nih. Up. Jadi harus cepet kalau main sama. Nah, karena pandannya ketutup, kita kasih pandan biar tradisionalnya keluar ya Teteh ya. Waduh. Nah, tada! Kue pancongnya udah siap.